Gek ukek sak tulito. Semar Jawa. Tontonan, tuntunan, tatanan, rahayu. Hong rohayu, toleh, ndok, putu-putuku kabeh, sehat, waras. Semar mendoakan semuanya selalu sehat, selamat, bejo, sak kabehe saking kersaning Gusti. Amin. Ojo lali, jangan lupa selalu tarik nafas dengan eling marang Gusti, buang pelan-pelan dengan waspodo ucap syukur. Biar selalu dalam keadaan sadar diri, sehingga kebahagiaan sejati dapat dirasakan. Kiai ngajak ngobrol santai, ngopi-ngopi virtual, sambil ngulik-ngulik sedikit tentang DNA kita yang katanya dilupakan. Loh, kok DNA? Emang saya ini ilmuwan? Bukan, saya ini cuma tukang cerita dari zaman bahula. Tapi cerita saya ini bukan dongeng pengantar tidur, apalagi gosip artis. Ini tentang sesuatu yang lebih dalam, lebih fundamental dari sekedar tren atau berita viral. Ini tentang DNA leluhur kita. Bukan DNA yang bisa dites di laboratorium, bukan. Ini DNA yang ada di dalam batin, di dalam sanubari, yang seringkali kita lupakan. Bahkan mungkin sengaja dihilangkan karena pengaruh-pengaruh dari luar. Propaganda ajaran para pendatang, kata orang-orang. Saya sih cuma bilang, ada yang lupa, ada yang pura-pura lupa. Nah, malam ini atau kapanpun kalian menonton ini, saya mau ajak kalian merenung. Merenung bareng tentang siapa kita sebenarnya. Apa yang membuat kita sebagai orang Jawa, atau setidaknya yang punya akar Jawa, itu unik. Apa yang hilang dari diri kita, dan yang paling penting, bagaimana kita bisa menemukan kembali DNA itu. Siap? Kalau belum siap, ya siap-siapin aja. Lumayan buat ngabisin kuota. Tapi dijamin gak bakal nyesel. Yuk kita mulai petualangan batin ini. Aku iki Semar, yang dianggap mitos dan fiksi. Tapi aku manungso sing nyawang ribuan tahun sejarah. Hari kini, orang-orang pada bangga jadi modern. Pakai HP canggih, bisa video call lintas benua, bisa belanja tinggal klik. Tapi aku mau tanya nih, kamu masih inget gak sama DNA leluhurmu? Bukan DNA versi lab, bukan hasil tes genetika yang keluar angka-angka, tapi DNA spiritual, warisan jiwa yang ngalir di darahmu, dari kakek buyut, dari leluhurmu yang pernah doa sambil nyawang bintang, yang ngerti bumi pakai roso, yang nyambung sama alam semesta. Dengar ya, ndok, tole, putu-putuku kabeh, leluhurmu itu ndak cuma ninggalin candi kuno, prasasti, sawah, kebun, atau rumah tua. Mereka ninggalin ilmu hidup, kearifan lokal, rahasia tentang siapa manusia, apa arti hidup,
Gimana nyambung ke Tuhan tanpa ribet teori dan banyak dalil. Tapi sekarang banyak yang lupa. Orang lebih hafal jingle iklan daripada pitutur simbahnya. Lebih kenal brand fashion daripada kenal filosofi macapat. Padahal setiap denyut jantungmu itu doa leluhur masih berdetak. Setiap napasmu itu tembang ratusan bahkan ribuan tahun lalu masih ikut ngalir. Cuma kamu nggak denger karena pikiranmu sibuk berbaju budaya orang lain, telingamu sibuk dicolokin headset full musik elektronik. Gini loh, DNA leluhur itu bukan cuma soal warna kulit, bentuk wajah, rambut keriting atau lurus. Lebih dalam dari itu, DNA leluhur itu bahasa simbol. Kenapa Borobudur bentuknya kayak gunung? Kenapa reliefnya spiral muter-muter kayak mandala? Kenapa lagu dolanan anak Jawa kayak cublak-cublak suweng isinya filosofi tentang harta sejati? Itu kode bro, password, enkripsi. Tapi sayangnya sekarang jarang yang bisa membaca. Orang lebih jago buka password wifi daripada membaca kode hidup dari leluhur sendiri. Pertanyaannya, lu masih bisa baca bahasa leluhur atau cuma bisa baca caption Instagram? Sekarang manusia modern sok jago. Ngomong DNA pakai teori genetika, pakai mikroskop, pakai penelitian super canggih. Tapi sebenarnya mereka masih nggak ngerti siapa yang nitipi nyawa ke tubuh ini. Mereka bangga bisa terbang pakai pesawat, padahal leluhurmu dulu bisa ngelmu lelungan tanpa sayap. Mereka bangga bisa kirim pesan lewat satelit, padahal leluhurmu bisa ngobrol sama bintang-bintang. Nah, itulah DNA sejati, warisan gaib, warisan batin yang bikin manusia Nusantara seharusnya lebih agung daripada sekedar homo sapiens doang. Sayangnya, banyak orang udah keburu sibuk nyembah duit, jabatan, dan agama formal, sampai lupa kalau DNA ketuhanannya udah ada di dalam darahnya sendiri. Anak-anak, pusaka itu bukan cuma keris, tombak, atau batu akik. Itu cuma simbol. Pusaka sejati ada di dalammu, ngalir lewat darah, nempel di DNA. Kalau pikiranmu jernih, hatimu bersih, niatmu tulus, DNA itu kebuka sendiri. Ilmu sejati keluar. Nggak ada guru jasad, gurunya langsung Gusti dan leluhurmu yang sudah nyambung sama cahaya. Cuma yaitu, sekarang banyak orang ngira pusaka harus benda, padahal benda bisa hilang, bisa dicuri. Tapi pusaka batin, pusaka DNA itu nggak bisa dicuri siapapun, cuma bisa hilang kalau kamu lupa. Lucu deh, banyak orang Jawa sekarang malah gengsi pakai bahasa Jawa. Lebih bangga kalau namanya kebarat-baratan. Banyak orang Nusantara malah nyembah budaya luar, tapi malu sama tradisinya sendiri. Bangga jadi global, tapi lupa akar. Akhirnya kayak layangan putus, melayang tapi nggak ada tali yang ngikat ke bumi dan langit. Aku cuma mau bilang, DNA leluhur itu nggak bisa hilang, tapi bisa tidur. Kalau kamu terus lupa, DNA itu bakal diem aja, jadi saksi keturunan yang nggak kenal dirinya sendiri. Tapi kalau kamu mau, eleng, sadar, DNA itu bakal bangkit. Dan kalau bangkit,
Kekuatannya bisa bikin hidupmu beda jauh dari manusia kebanyakan. Terus gimana caranya? Sederhana kok. Nggak perlu dalil, nggak perlu alat canggih, nggak perlu bayar guru mahal. Cukup kamu eling. Eling siapa yang nitipi nyawamu. Eling bumi yang jadi ibu. Eling langit yang jadi bapak. Eling doa, tembang, dan pitutur leluhurmu. Kalau kamu bisa eling, DNA leluhurmu akan getar lagi. Buka sendiri, hati jadi halus, pikiran jernih, hidup terang, dan kamu akan mengenal Gustimu. Tapi kalau kamu terus lari, sibuk ngejar dunia, sibuk dalil jual agama, ya monggo aja. Aku cuma saksi anak cucu yang sibuk cari Tuhan di luar, tapi lupa Tuhan udah nitip DNA di dalam dirinya sendiri. Baiklah sedulur-sedulurku, sebelum kita ngomongin yang hilang-hilang, yang dilupakan, mari kita ingat-ingat dulu. Apa sih sebenarnya inti dari spiritualitas Jawa itu? Banyak yang bilang mistis, banyak yang bilang klenek, banyak yang bilang aneh-aneh. Padahal intinya itu sederhana. Sesederhana kita bernapas, sesederhana kita minum kopi pagi ini. Yang pertama, ada yang namanya manunggaling kawula Gusti. Wah, ini istilahnya berat ya, kayak mata kuliah filsafat. Tapi gampangnya gini, menyatunya hamba dengan Tuhannya. Bukan berarti kita jadi Tuhan ya, jangan salah paham. Ini tentang kesadaran bahwa kita ini bagian dari alam semesta, bagian dari Sang Pencipta. Ada percikan ilahi dalam diri kita. Jadi kalau kita nyakitin orang lain, nyakitin alam, sama aja kita nyakitin diri sendiri, nyakitin Gusti Allah. Paham? Terus ada lagi sangkan paraning dumadi. Dari mana kita berasal dan kemana kita akan kembali. Ini bukan cuma soal lahir dan mati loh. Ini tentang perjalanan hidup kita. Kita ini dari mana? Dari Gusti Allah. Mau kemana? Ya kembali ke Gusti Allah. Jadi selama di dunia ini, tugas kita itu ngumpulin bekal, ngumpulin kebaikan, biar pulangnya nanti tenang, nggak banyak utang dosa. Kayak mau mudik kan, bekalnya harus cukup, biar di jalan nggak kelaparan, nggak kehausan. Nah, dari dua konsep dasar itu, lahirlah wejangan-wejangan leluhur yang luar biasa. Ini bukan cuma kata-kata mutiara di Instagram loh. Ini adalah panduan hidup GPS spiritual kita. Contohnya, yang paling sering saya dengar, dan ini penting banget di zaman sekarang yang serba instan dan penuh drama ini, adalah ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, ojo aleman. Ojo gumunan, jangan mudah heran. Lihat orang kaya, jangan langsung gumun. Lihat orang sukses, jangan langsung gumun. Biasa aja, karena semua itu proses. Ada usaha, ada doa, ada takdir. Kalau gampang gumun, nanti gampang iri, gampang dengki. Nggak enak kan hidup diselimuti iri hati. Terus, ojo getunan. Jangan mudah menyesal. Nasi sudah jadi bubur, ya sudah. Jangan terus-terusan nangisi buburnya. Tambahin aja kecap, sambal, kerupuk, jadi bubur ayam enak. Penyesalan itu boleh, tapi jangan berlarut-larut. Ambil pelajarannya, terus jalan lagi.
Hidup ini maju, bukan mundur. Terus, ojo kagetan. Jangan mudah kaget. Ada berita viral, jangan langsung heboh. Ada gosip, jangan langsung percaya. Saring dulu, tabayun. Di zaman informasi berlimpah ini, kalau gampang kaget, nanti jantungnya copot. Santai aja, semua ada waktunya, semua ada penjelasannya. Terus, ojo aleman, jangan mudah manja. Jangan dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit minta tolong, mandiri, berusaha. Memang hidup itu keras, tapi kita lebih keras. Kalau gampang aleman, nanti nggak bisa survive. Apalagi di zaman sekarang, yang manja itu cuma bikin repot orang lain. Betul? Gimana? Keren kan wejangan leluhur kita? Sederhana tapi nancep di hati. Ini baru sebagian kecil loh. Masih banyak lagi ajaran mutiara kearifan lokal yang tersembunyi. Tapi kenapa ya? Kok rasanya wejangan-wejangan ini makin jarang kita dengar, makin jarang kita praktekkan. Nah, ini dia yang mau saya ceritakan di segmen berikutnya. Siap-siap ya, agak sedikit panas nih ceritanya. Nah, ini dia bagian yang mungkin agak bikin kening berkerut. Setelah kita tahu betapa indahnya, betapa dalamnya, betapa praktisnya wejangan leluhur kita, kok ya bisa-bisanya kita ini lupa. Bahkan ada yang sampai sengaja melupakan. Kenapa? Karena ada yang datang. Bukan saya ngomongin tamu yang datang ke rumah bawa oleh-oleh ya. Ini tamu yang datang bawa oleh-oleh pemikiran, ajaran, dan cara pandang yang beda banget sama DNA kita. Dulu, tanah Jawa ini kan terbuka. Siapa saja boleh datang, berdagang, bersilaturahmi. Tapi, seiring berjalannya waktu, para pendatang ini tidak hanya membawa barang dagangan, tapi juga membawa dagangan pemikiran. Mereka bilang, ini loh ajaran yang paling benar, ini loh cara hidup yang paling lurus, yang lain itu sesat, kuno, syirik. Wah, langsung deh kuping kita yang tadinya adem ayem dengerin suara gamelan jadi panas dengerin ceramah yang isinya vonis-vonisan. Pelan-pelan tapi pasti ajaran-ajaran baru ini mulai menggerogoti DNA leluhur kita. Yang tadinya percaya sama kekuatan alam dibilang musyrik. Yang tadinya menghormati leluhur dibilang menyembah kuburan. Yang tadinya nyari ketenangan batin lewat laku spiritual dibilang bid'ah. Lama-lama kita jadi bingung sendiri, mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya banyak yang milih aman, ikut arus yang baru dan ninggalin yang lama. Padahal yang lama itu bukan cuma lama, tapi akar kita. Dampaknya banyak. Coba lihat sekarang. Dulu orang Jawa itu terkenal ramah, gotong royong, tepo seliro. Sekarang boro-boro gotong royong, tetangga sebelah aja nggak kenal, dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit viral. Rasa hormat sama alam juga mulai luntur. Pohon ditebang sembarangan, sungai dicemari, tanah dieksploitasi. Katanya sih demi kemajuan, tapi kemajuan yang kayak gimana kalau batinnya kering, lingkungannya rusak. Individualisme merajalela. Yang penting saya, dan saya. Lupa kalau kita ini makhluk sosial yang hidup berdampingan. Dulu kalau ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah mufakat. Sekarang langsung main hakim sendiri atau malah
nyinyir di media sosial. Ini semua sedulur-sedulurku adalah gejala-gejala DNA leluhur kita yang mulai pudar, bahkan mungkin sengaja dihilangkan oleh propaganda yang terus-menerus dijejalkan oleh oknum-oknum yang merasa maha benar. Saya nggak bilang ajaran dari luar itu jelek semua ya. Enggak, semua ajaran itu baik kalau kita bisa mengambil intisarinya. Tapi kalau sampai melupakan jati diri, melupakan akar sendiri, itu yang bahaya dan membodohkan diri. Ibarat pohon, kalau akarnya dicabut, mau setinggi apapun batangnya, pasti akan tumbang. Nah, di segmen selanjutnya, saya mau ajak kalian untuk kembali menumbuhkan akar itu. Bukan berarti jadi anti modern ya. Justru kita akan menemukan cara untuk mengintegrasikan kearifan leluhur dengan kehidupan modern. Penasaran? Lanjut. Setelah tadi kita ngomongin yang agak-agak bikin galau, sekarang waktunya kita bangkit. Bukan bangkit dari kubur ya, tapi bangkit dari tidur panjang kesadaran kita. Mengapa penting untuk kembali terhubung dengan DNA leluhur ini? Bukan berarti kita harus kembali ke zaman batu, pakai kemben kemana-mana, atau cuman makan singkong. Bukan. Ini tentang menemukan kembali keseimbangan, menemukan kembali jati diri kita di tengah hiruk-pikuk dunia modern. DNA leluhur itu bukan cuman soal ritual atau tradisi yang kaku. Itu adalah kearifan, filosofi, dan cara pandang hidup yang bisa kita aplikasikan di mana saja, kapan saja. Contohnya, sederhana saja. Coba deh, luangkan waktu 5 menit setiap pagi sebelum cek notifikasi, sebelum buka media sosial untuk sekedar duduk tenang. Rasakan nafas kalian, dengarkan detak jantung kalian. Itu meditasi sederhana, itu laku batin yang diajarkan leluhur kita untuk menenangkan pikiran, untuk menyelaraskan diri dengan alam semesta. Atau coba deh, kalau lagi jalan-jalan, perhatikan pohon-pohon di sekitar kalian. Sentuh batangnya, rasakan energinya. Itu bentuk penghormatan pada alam. Dulu, leluhur kita itu sangat dekat dengan alam. Alam itu dianggap sebagai guru, sebagai ibu yang memberi kehidupan. Kalau kita menghargai alam, alam juga akan menghargai kita. Gak percaya? Coba aja buang sampah sembarangan. Nanti alam yang marah lewat banjir atau tanah longsor. Itu bukan mistis, itu hukum alam. Terus yang paling gampang, senyum. Senyum tulus ke orang lain. Sapa tetangga, tawarkan bantuan kecil. Itu gotong royong versi modern. Dulu gotong royong itu bangun rumah, bersihin desa. Sekarang gotong royong bisa sesederhana membantu teman yang kesulitan atau sekedar tidak menyebarkan berita bohong. Itu semua adalah manifestasi dari DNA leluhur kita. Harmoni, kebersamaan, dan kasih sayang. Bukan berarti kita harus menolak semua yang datang dari luar ya. Tidak. Kita ini bangsa yang besar, yang punya kemampuan untuk menyaring, untuk memilah. Ambil yang baik, buang yang tidak sesuai. Ibarat makan, kita pilih yang bergizi, yang sehat, yang cocok sama perut kita. Jangan semua ditelan mentah-mentah, nanti malah sakit perut. Atau lebih parah, malah kehilangan identitas. Mengintegrasikan kearifan leluhur dengan kehidupan modern itu seperti memakai baju adat tapi tetap pakai sepatu sneakers. Tetap keren,
tetap nyaman, dan tetap menunjukkan siapa diri kita. Ini bukan tentang kembali ke masa lalu ya, tapi tentang membawa kebijaksanaan masa lalu untuk menerangi masa depan. Ini tentang menjadi manusia seutuhnya yang punya akar kuat, tapi juga punya sayap untuk terbang tinggi. Sudah mulai tercerahkan atau malah makin pusing? Tenang, sebentar lagi selesai kok, tinggal bagian penutup. Dan ini yang paling penting. Akhirnya, kita sampai di penghujung perjalanan batin kita, Ndok. Tole, putu-putuku. Semoga perjalanan ini tidak membuat kalian ngantuk apalagi ketiduran. Intinya, DNA leluhur itu bukan cuma mitos, bukan cuma cerita pengantar tidur. Itu adalah kekuatan batin yang sudah ada di dalam diri kita sejak lahir. Sumber kearifan yang tak lekang oleh waktu, tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panasnya propaganda. Ini bukan tentang menjadi anti modern, bukan tentang menolak kemajuan, justru sebaliknya. Dengan memahami dan mengaplikasikan DNA leluhur ini, kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berdaya di tengah gempuran zaman. Kita bisa menghadapi tantangan modern dengan kepala tegak, hati tenang, dan jiwa yang kokoh. Karena kita tahu kita punya akar yang kuat yang menancap jauh ke dalam bumi pertiwi. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gampang. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal-hal kecil. Renungkan, pikirkan, apa sih wejangan leluhur yang paling nancep di hati kalian? Lalu coba praktekkan. Jangan cuma dihafalkan, apalagi cuma jadi status di media sosial. Jadikan itu bagian dari hidup kalian. Jadikan itu DNA yang kembali aktif, yang kembali bersinar. Jangan takut dibilang kuno, jangan takut dibilang aneh, karena kearifan itu tidak pernah kuno, kebijaksanaan itu tidak pernah aneh. Justru di tengah dunia yang serba cepat dan serba instan ini, kearifan leluhur kita adalah oase, adalah penyejuk, adalah kompas yang akan membimbing kita pulang ke jati diri sejati. Sudah berapa menit ya? Wah, gak kerasa. Semoga obrolan kita ini bermanfaat ya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Namanya juga Semar. Kadang ngomongnya suka ngelantur. Tapi intinya, saya cuma ingin mengajak kalian untuk kembali mencintai diri sendiri, mencintai akar kita, mencintai tanah air kita. Karena dari situlah kekuatan sejati akan terpancar. Dok, Tole, putu-putuku kabeh, Semar cuma ngingetin, ndak makso. DNA leluhurmu itu nggak akan hilang. Tapi kalau kamu lupa, ya kamu yang hilang. Jadi, ayo eling sama asal usulmu, eling sama warisan jiwa. Karena sejatinya hidup ini cuman mampir sebentar, mung mampir ngombe. Tapi DNA leluhurmu itu yang bakal terus nerusin cahaya ke generasi berikutnya dan berikutnya. Lan samar mamoring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana
talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumuping rasa jati Aku lelono iki tanpa amu lan tanpa dengki ngleremke angkara ngleremke murka netepi rasa kang jati Suwung ngawung-ngawung suwung ngawung-ngawung ora ono sing ana dudu Zat sira zat ingsun zat sira zat ingsun ingsun ya sira sira ya ingsun